Steel, and Consent. Pas ngepas di jam 3 sampai jam 5 sore dalam aksi acara Ngobras, Ngobrol Seru Sore Hari. Bakal ada lagu keren, penyiar keren, dan para bintang tamu yang keren-keren. Hanya di Tanjung Enim Radio. Halo, selamat sore para teman Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Reddy kembali menjumpai Anda dalam program spesial Ngobras, Ngobrol Bareng Sore Seru di hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Dan bintang tamu kita pada sore hari ini seorang yang berhati mulia, salah satu warga Desa Tegal Rejo Tanjung Enim, Kecamatan Laung Kidul, Kabupaten Muara Enim, yang kalau untuk kawasan Tanjung Enim Muara Enim sudah tidak asing lagi dengan beliau. Karena beliau berhati mulia dengan segala daya upaya membantu orang lain, ya. Dan langsung saja kita akan perkenalkan diri. Halo, selamat sore Pak Sutopo. Selamat sore kembali Bung Reddy. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, syukur pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya, seperti yang kita harapkan ya. Oh iya. Ini Pak Sutopo kan kalau orang Tanjung ini sudah tidak asing lagi dengan Anda ya. Anda punya mobil yang disulap jadi ambulan, dan ambulan itu gratis untuk keperluan orang banyak. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Pak Sutopo sehingga menciptakan mobil tersebut menjadi ambulan gratis? Sebetulnya ada beberapa hal yang memotivasi saya ya. Satu yang utama, pada umumnya hampir mungkin berapa puluh persen kalau warga Tanjung Enim ini punya kendaraan ya roda 4. Tetapi kalau ada orang yang terkena musibah, misalkan kecelakaan, patah kaki, patah tulang atau stroke, yang sakit lama sehingga badannya sudah bau, sudah kotor, atau bahkan yang akan melahirkan atau meninggal, itu kalau meminta bantuan dengan mobil minibus, angkutan biasa lah ya, untuk angkutan keluarga ya, itu rasanya sebetulnya agak singku, agak rasa enggan gitu. Rasa enggan, walaupun si pemiliknya itu sebetulnya pada dasarnya meminjami, tapi sudah terburu ada rasa singkuh lah atau sungkan lah ya. Jadi dari hal yang satu ini, saya melihat situasi, jadi ingin rasanya menciptakan satu atau punya kendaraan satu ambulan yang kalau orang minjam itu tidak ada rasa sungkan, sebab siap untuk mengangkut dalam keadaan orang bau, busuk, dalam yang keadaan sudah apapun gitu kan, ataupun jam berapapun. Artinya orang itu tidak akan sungkan karena memang sudah diposisikan itu kan ambulan. Satu, yang kedua, orang pada dasarnya kalau waktu-waktu yang tidak tertentu minta tolong itu juga demikian, agak sungkan kan. Tetapi kalau mobil ambulan kan orang tidak sungkan. Jadi dari beberapa hal itulah yang membuat saya berniat untuk membuat satu ambulan gratis yang saya kendarai sendiri, saya beli sendiri, dan harapan untuk mempermudah jika orang membutuhkan atau memerlukannya. Itu. Yang kedua, saya hanya merasa bahagia jika orang yang sedang membutuhkan sekali atau sangat memerlukan sekali, terus kita bisa menolongnya, itu saya merasakan satu kebahagiaan tersendiri untuk pribadi saya. Gitu. Nah, mobil kegiatan tersebut dimulai tahun berapa nih Pak Sutopo? Saya mulai itu ancar-ancar 2013. Awal-awal 2013 2013, tapi belum kesampaian juga kan. Akhirnya di awal tahun 2014 saya baru bisa beli satu unit mobil, itu pun tidak baru, artinya sudah second gitu kan. Nah, mobil tersebut sudah berbentuk seperti ambulan atau memang dimodifikasi lagi? Oh iya, saya beli awalnya itu mobil minibus L300 biasa ya.
Nah, saya harapkan itu karena L300 kan agak besar, agak luas. Nah, terus saya bawa ke bengkel, saya modifikasi, saya buatlah sedemikian rupa sehingga menjadi satu unit ambulan gitu. Jadi awalnya mobil minibus biasa gitu. Oh ya, untuk menciptakan dari mobil biasa dimodifikasi jadi mobil yang luar biasa, artinya dari mobil biasa ke ambulan. Ya. Tentunya tidak lepas dari dukungan keluarga. Nah, pada saat Anda punya keinginan seperti itu, bagaimana respon keluarga, Pak? Alhamdulillah keluarga saya dengan niat dan apa yang saya lakukan ini tidak bisa artinya itu memandang hal yang biasa saja. Nah, jadi dianggapnya hal yang luar biasa, maka keluarga hanya mengatakan kalau menurut Mas itu hal yang baik, maka saya ikut Mas gitu kan. Jadi artinya semua keluarga besar mendukung ya? Iya. Nah, kemudian keperluannya apa aja sih ambulan ini, Pak? Kalau rutinitas selama ini yang kita lakukan yang biasa-biasa gitu, kalau ada orang sakit misalkan patah kaki gitu kan, nah kita nganterin ke rumah sakit atau ke sangkal putung urut di 88 gitu ya. Iya, kita antar ke tempat ya, urut kita antar pokoknya sampai selesai. Kadang-kadang ada yang sampai 6 bulan gitu rutin ya. Oh iya. Nah, setiap seminggu sekali. Jadi sampai proses penyembuhan ya. Sampai proses penyembuhan. Terus berikutnya ada juga orang melahirkan yang secara umum orang sakit dan sampai kepada orang meninggal dunia. Meninggal dunia ya. Dengan keberadaan ambulan gratis yang Pak Topo cetuskan akhirnya terlaksana menjadi satu kebanggaan. Nah, respon masyarakat sekitar karena Bapak berdomisili di Tegaljo, bagaimana respon yang Bapak lihat di Tegaljo? Kalau respon awal-awalnya ya untuk awal-awal itu ya ada juga yang menilai gitu ada udang di balik batu lah gitu ya. Iya, iya. Ada pro dan kontra lah ya. Ada pro dan kontra, biasalah yang namanya perbuatan baik itu tetap ada aja tantangan kan. Ya, artinya setiap kita berbuat baik itu tidak semulus yang kita harapkan. Ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Walaupun kita berbuat baik tentu orang akan berbuat baik, menilai baik. Tidak. Pertama-tama ya awalnya orang ada juga yang memandang sinis atau beranggapan ada udang di balik batu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan niat baik dan keikhlasan saya, akhirnya secara umum orang akan tahu sendiri dan akan menilai positif gitu. Betul ya. Dan kita kembali ke awal mobil tadi Pak Topo ya, dari mobil yang biasa disulap, dimodif menjadi sebuah ambulan. Kalau boleh tahu nih, habis berapa sih dananya waktu itu? Dananya kalau untuk memodifikasi? Modifikasi ya, modifikasi itu lampu rotator saya beli di Palembang 4 juta. Terus modifikasi sampai tuntas jadi itu 10 juta. Terus bagian dalam bikin tandu sampai ke keranda mayat. Artinya kalau keranda mayat orang sudah meninggal kita bawa ke makam, dan kalau tandu artinya orangnya sakit tidak bisa bergerak dari rumah kita bawa ke rumah sakit. Itu habis sekitar 7.500.000. Jadi totalnya 10, 4 sama 7,5. Iya, 21,5 lah. Plus minus 20 juta lah ya. Cukup lumayan ya untuk Pak Sutopo yang sudah berupaya semaksimal mungkin ya, dan sampai mengeluarkan kocek sekitar plus minus 21 juta. Nah, para teman Tanjung Ini Radio, sebuah inspirasi yang baik yang kami obrolkan pada sore hari ini dari seorang Pak Sutopo yang berhati mulia dengan membeli sebuah mobil second disulap menjadi sebuah ambulan. Masih panjang perbincangan kami, ngobrol kami, kita akan lanjutkan tetap di Tanjung Ini Radio.
tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.